Shalom saudaraku, kita kembali jumpa di Abam episode 865. Ayo mari Pak Pendeta Yehuda kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang ibu janda ditinggal mati, usia 65 tahun tinggal di Surabaya. Oke. Shalom Pak Eras dan Pak Yehuda atau Pak Andris serta tim Abam. Pak Grand juga. Iya ada Pak Grand. Ya tim Abam ya. Tim Abam. Ya. Saya berterima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam episode 812. Ketika saya mendengar kesehatan Bapak terganggu, saya berdoa kepada Tuhan agar Bapak diberi kesehatan dan umur panjang. Pada kesempatan ini saya tidak ada pertanyaan Pak, tetapi saya ingin berbagi pengalaman dengan Tuhan. Saya tinggal hanya dengan kedua putri saya. Di tahun 2021 saya mengalami sakit parah, bahkan keadaannya saya sangat buruk. Tidak ada pihak dan ahli medis yang membantu karena semuanya takut COVID. Rumah sakit penuh karena COVID. Begitu juga dengan saudara dan teman tidak dapat membantu karena terbatas oleh COVID. Ketika keadaan semakin buruk dan saya diliputi ketakutan, anak saya selalu memutarkan lagu-lagu Pak Eras. Ada satu lagu yang sangat menguatkan saya Pak. Lagu itu berkata, kadang kau tak nyata seakan tiada. Lagu itu menemani masa-masa sulit kami, membuat saya kuat dan seperti ada yang berkata, kamu tidak sendiri. Saya merasa Tuhan hadir dan memeluk saya Pak. Dan singkat cerita saya dapat melewati keadaan buruk itu bersama anak-anak saya. Dalam kurung dengan obat-obatan seadanya dan Tuhan kirim orang dari agama seberang, seorang mantan suster untuk menginfus saya. Saya percaya lagu-lagu yang Pak Eras ciptakan berasal dari pengalaman pribadi dan ilham roh. Sekarang ini saya dan kedua putri saya sedang berjuang menghidupkan logos seperti yang sering dikhotbahkan oleh Pak Eras. Supaya nanti dapat bertemu Tuhan Yesus dan Pak Eras di LB3. Semangat terus ya Pak Eras dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Menyentuh ya. Iya. Manyet gitu ya. Usia Aduh, 65 tahun. manyet langsung Iya. merinding ya. Begini loh bikin kita semangat ya. Iya. Di sini saya ditemani beberapa kekasih-kekasih ya. Ada Pak Michael, Bu Ade yang juga menjadi konselor ya, Ingrid, Eva dan Jenika ya, satu mahasiswa STT Ekumene yang juga diperbantukan di sekretariat. Ya, terus apa? Rio. Untuk kameramen. Banyak orang di sini saudara ya, dan serius untuk menggarap Abam ya. Semua yang bisa kita bantu, yang bisa kita perhatikan, kami lakukan karena ini benar-benar pekerjaan Tuhan. Dan kesaksian ibu ini memberi kita di sini gairah bahwa apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Oke, teruskan Pak. Dari seorang wanita sudah menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran sekolah minggu di Rehoboth Mall Arta Gading karena sangat dipersiapkan dengan baik untuk mengajar anak-anak. Anak saya usia 6 tahun sangat suka membaca renungan Truth Kids. Kami tidak pernah absen membeli renungan setiap bulannya melalui counter di sekolah minggu. Bahkan anak saya suka membaca ulang renungan bulan bahkan tahun sebelumnya yang masih kami simpan di rak bukunya. Hanya saja ketersediaan renungan di counter sekolah minggu seringkali terlambat. Biasanya minggu kedua baru tersedia. Pertanyaan dan usul saya, yang pertama, apakah bisa Pak renungan anak-anak ini tersedia lebih awal sebelum masuk ke bulan berikutnya? Mengingat awal bulan tidak selalu jatuh di hari Minggu atau ketika sekolah Minggu. Benar. Itu mutlak. Iya. Mutlak. Jadi mestinya 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya sudah siap. Tolong ini disampaikan, saya baru tahu nih. Ya. Biasanya kalau begini saya agak tidak happy. Ya, saya tidak happy, agak sedikit marah lah gitu. Ya, nanti akan kami jawab. Terima kasih. Ya. Saya kira tim Truth juga udah berusaha sebaik-baiknya, tapi harus lebih maksimal. Ya, tolong sampaikan ya, Pak Michael, Bu Ade, tolong di sini. Catatan penting hari ini harus sudah sampai ke telinga Departemen Truth dan tidak boleh terjadi. Jadi sebelum Desember usai, ini udah mendekati akhir bulan. Udah selesai Truth. Udah selesai belum sekarang? Coba ditanyain. Ya. Nggak boleh terlambat terus. Yang kedua, apakah Bapak bisa menambahkan atau menerbitkan lagi buku-buku bacaan atau buku cerita untuk anak-anak? Seperti dulu ada buku cerita Rehoboth Kids dengan tokoh Cora-Cori. 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 Gitu sih, Betul ya? Cora-Cori. Ini Cora-Cori, iya. Cora-Cori atau Cora-Cori. Cora-Cori ya. Iya. Iya. Cora-Cori. Iya ya. Dari sejak Anak saya Batita belum bisa membaca, saya sudah membelikan buku itu dan tidak pernah bosan dia baca hingga sekarang sudah bisa membaca sendiri.
Hampir setiap minggu anak saya selalu minta mampir ke counter buku di pintu masuk, mencari siapa tahu ada buku cerita baru. Aduh. Wah, ini bagus ya. Terus. Atau Truth ID juga merilis film-film anak-anak yang bernafaskan kebenaran, seperti yang GSKI Rehoboth sampaikan lewat mimbar. Mengingat sekarang masif sekali tayangan untuk anak-anak di internet yang menarik, namun sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya beri perintah dulu nih untuk Pak Michael bikin rapat untuk menerbitkan cerita anak-anak, karena kita banyak pelukis kan. Dan ada yang menawarkan diri pelukis dari Bandung. Terus kemarin itu ada lagi pelukis. Hah? Pokoknya siapapun yang bisa diperkarya. Lalu kita kan punya mahasiswa membuat film-film pendek. Kenapa tidak bikin film untuk anak-anak? Coba Pak Michael dikumpulkan secepatnya ya. Di tengah kesibukan kita kumpulkan ya. Ketua Truth ID, Truth literatur, terus guru sekolah minggu. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa anggaran untuk sekolah minggu tidak terbatas, berapapun ya. Makanya kalau di tempat ini, sekolah minggu kita, playing ground kita itu berapa ratus meter itu. Lebih bagus dari punyanya mall, begitu luas. Dan mainannya begitu banyak. Karena saya peduli sekali dengan anak sekolah minggu. Sebab saya ini mantan guru sekolah minggu. Jadi ini usulan yang sangat baik. Makasih Ibu, akan saya responi dengan serius. Ya, saya seperti dibangunkan tidur ini. Ya, karena dulu juga saya pernah membuat beberapa film loh. Film, bahkan film untuk televisi. Kita juga pernah memiliki sanggar acting. Pak Engkijo yang mimpin. Nggak tahu sekarang di mana itu. Mereka itu orang-orang pernah kita latih. Kita panggil guru untuk bikin film anak-anak. Oke. Terima kasih ini. Oke, terus. Yang ketiga Pak, seminar-seminar untuk orang tua kalau bisa dipersering Pak. Karena sungguh sangat memberkati kami orang tua dalam mendidik anak-anak di dunia yang makin gelap ini. Ya. Terima kasih Pak Eras dan tim atas pelayanannya. Saya dan keluarga sangat diberkati. Bahkan anak saya yang masih kecil ini sering bahas LB3 dengan saya. Karena suka nguping khotbah Pak Eras atau doa pagi yang saya ikuti melalui YouTube. Maju terus ya Pak, dan tetap semangat membawa jemaat masuk LB3. We love ini you. Kan we love you too. Ini kan anak-anak disemai oleh iblis. Diisi dengan banyak isian sampai nanti dia tidak bisa menerima firman lagi. Karena template-nya itu rusak. Fondasinya itu rusak. Dan ini kita harus serius kerja. Ya udah, makasih deh. Teruskan Pak. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 61 tahun, tidak menikah, memiliki satu anak adopsi, tinggal di Gading Serpong. Pak Erastus yang luar biasa, Bapak rohaniku yang rendah hati, saya bukan mau bertanya, tapi mau menyatakan bahwa Bapak begitu luar biasa. Saya ikut hampir semua kegiatan Bapak, doa pagi, Sunday service 1-3, doa malam, abam, dan sebagainya. Sungguh luar biasa Bapak mengubah hidup saya. Saya sering mengeluarkan air mata ketika Bapak menyanyi seperti sekarang saya sedang mendengarkan Waski. Mendengar Bapak menyanyi dan Tuhan jamah, air mata saya mengalir Pak. Terus berkarya, ya Pak, terus berguna bagi banyak orang yang memerlukan bimbingan untuk jalan menuju LB3. Biarkan apapun kata orang yang negatif, Bapak terus melangkah kuat ya Pak. Amin. Salam buat keluarga Bapak dan tim Truth ID. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Ibu Irin Mungkar. Usia 61 tahun. Di Gading Serpong, kita mention nama nggak masalah, karena bukan rahasia ya. Terima kasih Bu. Ibu usianya sudah hampir mendekati saya, hampir sama. Saya 3-4 tahun lebih tua dari Ibu ya. Kita akan bersama-sama ketemu di surga. Kalau tidak ketemu di dunia. Kalau ada waktu datang ya ke Mall Arta Gading atau di GSKI yang lain seperti GSKI Rehoboth Pluit, Kebun Jeruk, Pantai Indah Kapuk, Pak Witnyo ya, atau tempat lain. Oke, Tuhan berkati. Sungguh dengan tulus kami semua tim Abam menyampaikan bahwa kami mengasihi. Oke, terus. Dari seorang wanita berusia 28 tahun, terus menikah, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Erastus dan tim. Pak, saya seorang istri dan baru menikah 4 bulan. Dulu saya salah dalam mengambil keputusan, yaitu mau diajak menikah oleh seorang laki-laki yang baru saya kenal 2 bulan. Dan setelah menikah saya tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari suami saya. Malah saya merasa hanya dijadikan seperti pembantu.
Selama 4 bulan ini kami tinggal bersama, suasana di rumah begitu tegang. Hubungan kami dingin. Maaf Pak, bahkan kami sangat jarang bersentuhan fisik. Saya selalu mendekatkan diri kepada suami, namun jelas dia seperti selalu menghindar. Beberapa hari yang lalu, saya sudah tidak tahan dengan sikapnya. Saya menangis sejadi-jadinya. Suami bertanya saya kenapa. Lalu saya jawab bahwa saya benar-benar tidak bahagia menikah dengan dia. Untuk pertama kalinya kami bicara 4 mata. Lalu dia menceritakan bahwa sejak 2020 sampai saat ini, dia dalam keadaan hancur setelah dia kehilangan pekerjaan, diputus hubungan dengan wanita yang sangat dicintainya, dan kehilangan ayah tercintanya juga pada tahun 2020. Dia menikahi saya karena disuruh mamanya. Dia tidak mencintai saya, suami saya selalu marah-marah, emosian, menyesali semua yang terjadi dan tidak mampu mensyukuri apapun. Dia bilang sangat butuh seseorang yang dapat menolong dia untuk keluar dari situasi ini. Karena otaknya sudah tidak bisa berpikir positif lagi dan dia bilang sudah meragukan Tuhan. Semoga Bapak Erastus dapat menolong, memberi dorongan agar suami saya kembali lagi berpengharapan kepada Tuhan. Mohon dibantu ya Pak, terima kasih. Orang bisa beralasan apapun, tapi dasarnya dia tidak dewasa dan bermoral buruk. Ya. Kalau orang dasarnya bermoral baik, dewasa, menghadapi masalah-masalah seperti ini, reaksinya itu tidak seperti yang dia lakukan. Dia berkata tidak mencintai kamu karena disuruh ibu. Tapi sudah melakukan hubungan seks belum? Pasti sudah, bukan? Ya. Lalu dia main-main begitu. Dia mau memuaskan libidonya sesaat. Gratis. Ini jahat kalau menurut saya. Kamu polos, kamu tulus, kamu mengharapkan punya pasangan hidup yang baik karena kamu memang memimpikannya. Usia 28 tahun ya. Tapi pria ini tidak dewasa kalau saya mengatakan dia belum utuh jiwanya. Kalaupun dia dikonseling, perlu waktu panjang untuk membuat dia dewasa. Tidak semudah yang kamu pikirkan setelah dikonseling lalu berubah. Tidak semudah itu. Ya, hidup ini tidak semudah itu. Usianya berapa enggak tahu ya. Yang pria nggak tahu usia wanitanya 28. Waktu dia menceritakan hidupnya hancur karena dia ditinggalkan wanita yang dicintainya. Itu pun nggak patut dia ceritakan kepada istri ini. Ini orang buruk mannernya. Mungkin dia pernah hancur, kecewa, tapi tidak perlu cerita. Iya. Saya tidak berani memberikan saran bagaimana. Tapi pernikahanmu salah aja gitu. Ke depan saya tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau pria itu mau dikonseling ya kita bantu, tapi belum tentu dia bersedia dikonseling, belum tentu. Dia itu dalam hatinya kalau menurut saya pengen cerai aja. Ya, dia memang tidak serius melanjutkan pernikahan itu. Cuman dia tidak berani mengambil keputusan karena dia di bawah kekuasaan ibu. Jangan-jangan dia juga hidupnya hanya tupangan dari orang tua. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak bisa lawan keadaan ini. Hanya Tuhan yang bisa lawan. Jadi kamu harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, dengarkan Truth ID, doa pagi bersama saya, lalu kamu tunggu bagaimana Tuhan bekerja. Kalau dia berubah, biar dia berubah serius. Kalau tidak, ya kamu harus rela kehilangan dia. Ya, saya beritahu satu kalimat terakhir. Tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 53 tahun, menikah tinggal di Pematang Siantar. Saya seorang PNS dan sudah lebih kurang 4 tahun mendengar khotbah-khotbah Bapak, Abam, Wanita Surgawi, Logos, Doa Pagi, dan Doa Malam. Walau memang tidak terus-menerus karena keterbatasan waktu. Misal kalau pagi harus buru-buru mau berangkat kerja, 6:30 sudah berangkat, dan karena tugas-tugas lain yang ingin saya tanya Pak Eras, bagaimana supaya aku lebih berkenan di hadapan Tuhan, terlebih suami yang tidak mau tahu sama sekali tentang hidup di kekekalan atau hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan ke gereja pun tahun ini tidak pernah. Yang membuat saya mau terhibur yaitu bahwa rancangan dan waktu Tuhan indah pada waktunya. Kadang saya tidak bawa lagi di dalam doa, kayaknya sudah bosan. Dan apa yang saya harus lakukan Pak Eras ke depannya? Sudah bagus tidak bawa dalam doa lagi, karena itu akan membuat hati kamu juga jadi malah bercabang. Serahkan dalam tangan Tuhan,
Masing-masing orang bertanggung jawab pada Tuhan, ya. Keselamatan itu bukan seperti kereta api Jakarta Surabaya yang gandeng-gandengan. Masing-masing menghadap Tuhan. Nah, kamu harus cari Tuhan sendiri. Usiamu udah 50 tahun lebih ya? Iya, 53. 53, jadi sudah cukup tua. Dan mikir nikah lagi. Ya, suami begitu ya sudah. Dia tidak pernah ke gereja, tidak perlu membuat kamu terpengaruh. Dan saya lihat kamu tidak terpengaruh, puji Tuhan. Kamu hanya menunggu bagaimana Tuhan bekerja. Kamu bereskan hidup kamu berkenan di hadapan Tuhan dengan cara ya pikirkan, renungkan Tuhan siang dan malam. Doa pagi tidak sempat sepenuhnya ya enggak apa-apa, tapi banyak kesempatan untuk mendengar khotbah. Di hari Minggu atau ada hari yang lain atau jam-jam kosong. Jangan bergaul dengan orang yang tidak buat kamu bertumbuh. Jangan buang waktu sia-sia. Petakan hari hidupmu setiap hari agar kamu bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kamu akan jadi kuat. Tidak selalu keadaan seperti ini. Ada perubahan. Ada saat-saat di mana Tuhan akan mengubah hidupmu. Oke, teruskan. Mantap. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 43 tahun, single mother, tinggal di Jakarta. Shalom Om Eras, gimana ya bilangnya, saya takut nanti saya seperti mengada-ngada. Tetapi belakangan di ujung mata saya seperti sering melihat bayangan putih, dan itu sering muncul kadang membuat saya kaget sendiri. Saya sempat berpikir mungkin itu malaikat maut or Tuhan, waktuku sudah dekat. Apa karena aku yang terlalu banyak berpikir? Untuk semua hal yang terjadi dalam keluargaku, semua sudah kuserahkan sama Tuhan. Aku sudah tidak memaksakan seperti kehendakku, meskipun aku ingin semua saudaraku bisa dekat seperti layaknya saudara. Kami 6 bersaudara, adikku yang kecil sudah meninggal tahun lalu. Meski aku dari keluarga Chinese, Tionghoa, tapi semua keluargaku Muslim, hanya aku dan anakku yang Kristen. Semua problematika yang terjadi dalam keluarga besarku kadang kupikir sudah benar-benar seperti benang kusut dan itu hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menguraikannya. Lewat pengajaran Om Eras aku bisa melewati setiap masalah yang ada. Terima kasih Om Eras secara tidak langsung menguatkanku dan lewat pengajaran Om Eras pula sudah banyak hal yang bisa kurem. Banyak yang tidak lagi kuingini tentang keindahan dunia ini. Benar Om Eras, hidup ini tragis. Sekarang hanya berpikir apakah Tuhan sudah menerimaku. Mengenalku nanti di langit baru, bumi baru. Semoga Om Eras sehat selalu. Terima kasih buat tim Abam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wanita ini jujur. Ya. Dia benar-benar bertumbuh. Dia benar-benar berubah. Dia benar-benar mau mempersiapkan diri ke langit baru, bumi baru. Walaupun dalam teropongan saya belum matang banget. Tapi sudah proses menuju kematangan. Tapi kemungkinan kecewa lalu tidak bertumbuh dengan baik, bisa hati-hati. Mengenai bayangan putih, saya sarankan ke dokter mata. Itu bisa katarak, bisa apa, oke? Jangan dipahami secara mistik ya. Kalau dokter mata mengatakan tidak apa-apa, tanya Tuhan, itu malaikat atau apa. Tapi saya salut, kamu wanita yang ada di tengah-tengah benang kusut. Kamu pilihan. Dan kamu punya tanggung jawab besar untuk menggarami keluarga kamu. Keluarga kamu pun banyak masalah. Ya, terutama masalah ekonomi. Pasti masalah ekonomi yang ruwet banget. Dan kamu pun sering ikut terbawa-bawa. Hanya kamu dipelihara Tuhan sehingga ekonomimu tidak terlalu berantakan. Walaupun tidak terlalu lancar. Sekarang kamu bagaimana menjadi berkat bagi keluargamu. Kamu akan dilindungi Tuhan. Kamu akan ditolong Tuhan. Kamu akan dijagai Tuhan. Selamatkan keluargamu. Oke, amin. Teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang pria. Dari nomor 08129 sekian-sekian. Shalom Bapak Rohaniku, to the point saja ya Pak. Saya pernah mengalami kekecewaan yang begitu pahit sekali. Orang yang aku harapkan jadi teladan di keluarga sebagai pemimpin, tapi tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, orang yang aku harapkan menjadi teladan di gereja, tapi nyatanya malah menghancurkan hidupku. Dan ini benar, dan biarlah Tuhan yang jadi saksi. Tapi pernah aku bergumul tentang kepahitan ini sambil bertanya ke Tuhan, apa sebenarnya maksud dibalik semua ini? Ini benar Pak, ketika aku bergumul ini, waktu itu sambil pegang HP, di situ tiba-tiba Tuhan menunjukkan Ulangan 21 ayat 14.
bunyinya demikian. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak sebab engkau telah memaksa. Tapi ketika saya membaca ayat itu menurut saya kurang tepat dengan apa yang saya alami atau gumuli. Padahal waktu itu saya benar-benar bertanya pada Tuhan, apa maksud dari semua kekecewaan yang saya alami. Yang saya mau tanyakan, Pak, apa sebenarnya arti dari ayat firman tersebut? Apakah firman Tuhan itu hanya kebetulan yang muncul di HP saya, di mana saat itu juga saya lagi bergumul tentang masalah yang saya alami? Tolong pencerahannya ya Pak, supaya saya mengerti apa sebenarnya pesan Tuhan di balik peristiwa kepahitan yang saya alami. Sekali lagi terima kasih, salam LB3. Ini pasti konteksnya ada. Ya. Ya, apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi. Ini mungkin kalau nggak jodoh ya. Iya, istri. Budak yang dijadikan budak, istri. Budak yang dijadikan istri. Iya. Saya tadi mau mengatakan budak. Iya. Budak yang dijadikan istri, ya. Ini maksudnya pada intinya berilah orang kebebasan. Jangan berlaku semena-mena terhadap orang yang bisa kamu perlakukan semena-mena. Kalau tidak salah saya mengenal ya kasus ini. Karena saya udah dengar kasus ini. Ya, mungkin apakah saya diizinkan untuk berkata, tapi perlu juga untuk yang lain. Jadi ia dilecehkan oleh bapak rohaninya. Pak maksudnya ya. Dia konseling tapi dia dilecehkan. Jadi malah dirusak gitu. Jadi kecewa sekali. Tetapi pria ini sudah banyak dipulihkan dari bahasanya ini. Saya sudah tahu dia dipulihkan. Sebelumnya lebih pahit lagi dia. Melihat semua pendeta pahit. Ya. Melihat semua pendeta bisa pahit. Satu kali saya di kebaktian di satu gereja, saya peluk seseorang, orang ini. Saya turun dari mimbar, dari sekian banyak orang, saya hampiri, saya peluk dia. Luar biasa ya, memang ini disuruh jadi anak saya. Supaya dia tahu tidak semua pendeta itu semenang-menang terhadap orang lain. Kan pendeta yang punya duit misalnya, yang terhormat, dia bisa abuse, bisa abuse orang lain. Tapi tidak semua pendeta begitu. Jadi ini pahit sekali. Tapi kayaknya udah sembuh nih, mulai sembuh. Jangan semenang-menang terhadap orang, itu aja ya. Jadi ini sudah jadi anak rohani lah ya. Mengagumkan juga. Saya kaget loh kok ada di gereja ini. Oh kok dia bisa ada di situ ya, tapi luar biasa. Emang luar biasa ya Tuhan. Seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang sudah putus asa, hilang harapan. Kita bersyukur kita masih bisa dipakai Tuhan untuk orang-orang seperti ini ya. Bersyukur. Saya kira peristiwa ini bukan terjadi satu kali. Beberapa kejadiannya begitu ya. Itu luar biasa, amazing-nya Tuhan. Oke, teruskan Pak. Ya. Berikutnya dari seorang ibu gembala berusia 44 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Lampung. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku. Saya mengikuti pengajaran Pak Eras kurang lebih 10 tahun. Dan dari pengajaran Pak Eras, saya sungguh diberkati dan mengubah cara pikir saya dan pengajaran saya di jemaat yang Tuhan percayakan. Saya terus membawa jemaat hidup dalam kekudusan dan berkemas-kemas ke LB3 sesuai dengan ajaran Pak Eras. Yang menjadi pertanyaan saya, semakin saya mengajarkan hidup dalam kekudusan dan berkemas-kemas ke LB3, banyak mereka yang pindah gereja. Katanya pengajarannya terlalu ekstrim dan hidup jangan terlalu suci. Sedangkan gereja sebelah nggak begitu. Sekarang jemaat tinggal sedikit karena banyak yang pindah. Kenapa ya Pak bisa begitu? Jujur saya sedih. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Mohon saran dan mohon doanya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman itu juga pernah saya alami. Tapi Tuhan nanti akan pulihkan. Pasti ada orang yang disisakan. Jadi lewat kebenaran yang kita sampaikan itu, Tuhan itu mengadakan yang namanya selektif. Tuhan membuat pemisahan. Penampian. Enggak apa-apa.
sedikit tapi Anda harus layani dengan baik. Tetapi yang saya mau beritahu ke Anda ya, mungkin ada faktor ajaran Anda dikenali sebagai ajaran Pak Eras. Karena Erastus dianggap sesat. Dan itu juga bisa faktor orang tidak mengikuti tanpa memverifikasi lalu bilang sesat. Itu pasti kuasa kegelapan. Buktikan orang-orang yang mengatai Anda sesat padahal mengajarkan kebenaran. Pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Lalu yang saya harus sampaikan ke Anda sendiri sedang diproses Tuhan. Anda punya temperamen sedang diperbaiki Tuhan. Ketulusan, kerendahan hati untuk melepaskan semua keinginan sedang diproses lewat kejadian ini. Saya punya satu kalimat untuk Anda, hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Lawan kesulitan dengan kesucian. Oke, cukup itu. Dan kesucian itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi potensi untuk selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Teruskan, Pak. Pertanyaan dari seorang pelajar laki-laki berusia 15 tahun. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim. Saya punya pertanyaan Pak. Apakah jika kita makan sambil menonton, entah itu film komedi atau abam pada saat makan, apakah itu tindakan yang tidak tepat? Karena saya bingung, kadang saya merasa sepi, tapi kalau saya nonton saya rasa bersalah. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh iya, kalau boleh tahu Pak, seri Logos kapan dilanjut ya Pak? Soalnya saya sangat excited untuk mengetahui kebenaran yang disingkapkan itu. Ya, kadang saya masih jatuh bangun dalam dosa, tapi akan tiba saatnya saya tidak bisa lagi berbuat dosa seperti yang Om Eras biasa katakan. Ini Terima keren, kasih Pak sudah mengubah 15 saya. tahun. Wah, ini juga keren bener nih. Kalau nonton film komedi, Anda bisa makan kacang nggak masalah. Abam pun juga tidak apa-apa. Karena bukan suatu yang dimana Anda harus berdoa. Tapi kalau acara seperti kebaktian, sebaiknya full Anda tidak boleh melakukan apa-apa. Kalau kebaktian, doa, Anda harus konsentrasi. Tidak boleh nyambi, bikin apa. Ya, maju terus. Ini pertanyaan pasti sebelum hari Selasa ini. Oh, mungkin tidak nonton. Oke, jadi monoteisme hari Selasa yang lalu, tanggal berapa itu? Monoteisme untuk seri pertama dari Trinitas monoteisme. Judul pertamanya keyakinan final, gitu, atau kepercayaan final ya. Oke, saya kira itu yang saya harus beritahu kepada saudara. Yang terakhir yuk, satu kali masih bisa. Terakhir dari seorang pria berusia 47 tahun menikah. Pertanyaan saya kali ini, ada orang ateis, ekonominya bagus dan punya anak sehat. Sementara ada pendeta miskin punya anak yang lahir dengan penyakit. Melihat keadaan itu rasanya tentu tidak fair. Bagaimana merubah mindset orang tentang hal ini, terutama letak keadilan Allah. Terima kasih Pak Eras untuk pengajaran bagi kami. Kiranya Bapak di surga selalu memberkati Bapak dan keluarga. Kita harus memiliki cara pandang atau perspektif kekekalan. Kalau cara pandang kita kefanaan, kita mengukur semua dari hal-hal yang bersifat fana. Kalau kita membaca Mazmur 73, pemazmur juga nyaris tergelincir kan, nyaris jatuh. Nyaris bukan berarti sudah jatuh, nyaris. Melihat orang fasik gemuk sehat selamanya. Selamanya itu artinya waktu di bumi ya, bukan selamanya di surga. Tetapi orang saleh, orang baik kena tulah tiap hari. Sakit, betul nggak? Ya, pinggangku menusuk-nusuk rasanya, stres dia. Tapi kemudian dia berkata, sampai pada akhir ketika aku melihat ya tempat kudus Allah. Jadi akhirnya. Jadi lihatlah semua dari perspektif kekekalan. Supaya cara kita memandang sesuatu itu bukan dari kefanaan. Inilah episode 865, kita lanjutkan di 866. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.